Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat ke-35, maka renungan firman Tuhan pagi hari ini akan saya bagikan kepada kita sekalian dengan tema arti kehadiran Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, karya Tuhan menjadi sebuah karya yang sempurna. Tuhan tahu bahwa ribuan tahun yang akan datang akan muncul berita-berita penyangkalan terhadap kematian dan kebangkitan. Walau penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus sudah terjadi pada era di mana para rasul pertama kali memberitakan berita kebangkitan. Dia tahu bahwa ribuan tahun kemudian akan ada penyangkalan tentang berita kebangkitan. Itulah sebabnya pada saat itu langkah yang dilakukan oleh Allah menjadi sebuah langkah konkret, menjadi sebuah langkah yang sempurna. Dan melalui langkah-langkah yang dilakukan itulah bertujuan untuk menggugurkan semua argumentasi, semua doktrin, semua ajaran yang menyangkali kebangkitan Kristus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sehingga melaluinya bisa menggugurkan, menolak atau membatalkan semua pendapat, semua ajaran, semua pandangan yang mengatakan bahwa Kristus sesungguhnya tidak mati, Kristus sesungguhnya tidak bangkit dari kematian. Salah satunya adalah Dia menampakkan diri. Saudara dikasihi Tuhan, penampakan diri Tuhan menjadi fakta yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun bahwa Dia bangkit. Yang kedua, bahwa peristiwa kebangkitan itu dilihat secara kasat mata. Bukan beberapa generasi kemudian lalu diberitakan bahwa Dia bangkit, tidak. 3 hari kemudian berita kebangkitan itu dikumandangkan sesuai dengan nubuatan para nabi. Berdasarkan fakta-fakta kitab suci inilah, maka kita harus menggarisbawahi bahwa apapun jenis pandangan, apapun jenis ajaran yang berusaha untuk menggugurkan, yang berusaha untuk menolak berita kebangkitan Kristus, batal dan dihukum, karena fakta membuktikan bahwa Dia bangkit. Yang memberitakan kebangkitannya adalah mereka-mereka yang menjadi saksi mata. Yang menyampaikan berita kebangkitan adalah mereka yang melihat secara kasat mata bahwa Dia bangkit. Mereka yang duduk bersama dengan Dia, lalu kemudian makan bersama dengan Dia. Dengan demikian, maka berita kebangkitan bukan lagi sebuah berita yang direkayasa oleh orang-orang tertentu, tetapi berita kebangkitan adalah sebuah fakta sejarah yang tidak dapat ditolak oleh siapapun juga. Namun demikian, dari ayat demi ayat yang kita baca, saya konsentrasi untuk melihat arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa apapun keberadaan kita, dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah lengah menyertai kita. Tuhan tidak pernah bosan-bosan hadir untuk kita. Walaupun kadang kehadirannya menjadi orang asing bagi kita, tetapi Dia tetap hadir bagi kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, entah kita sedang dalam perjalanan, entah kita sedang bekerja, entah kita berada di rumah, dimanapun kita berada, Dia akan secara otomatis dengan inisiatifnya sendiri, tanpa permintaan kita, tanpa permohonan kita, secara otomatis Dia berinisiatif untuk hadir bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita lihat di dalam ayat ke-17 hingga ayat ke-24, di sana sungguh jelas memberitahukan kepada kita bahwa kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan pada tahap pertama mencari tahu apa yang mereka mengerti tentang kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, ada titik di mana kehadiran Tuhan tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Pada titik di mana kehadiran Tuhan tidak memberikan
titik pertama kehadiran Tuhan memberikan arti bagi kita untuk mencari tahu seberapa jauh dan seberapa dalam pengertian kita tentang kebenaran-kebenaran yang terungkap di dalam kitab suci. Darah dikasihi Tuhan, pertama yang harus kita garis bawahi bahwa bagian itu adalah bagian dari kehadiran Tuhan. Karena arti kehadiran Tuhan, pertama, Dia ingin mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kita mengerti kebenaran. Setelah Dia bertanya kepada mereka, Dia baru mengerti bahwa ternyata kedua orang yang adalah bagian dari murid Tuhan tidak mengerti kebenaran. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau pada fase tertentu di dalam ibadah kita, di dalam persekutuan kita, di dalam doa kita, kita merasa bahwa kehadiran Tuhan belum mengubahkan sesuatu di dalam diri kita, maka kita sedang berada pada fase di mana Tuhan sedang mencari tahu keberadaan kita. Tuhan sedang mencari tahu pemahaman rohani kita, seberapa dalam, seberapa mengerti kita tentang kebenaran. Apakah kita hanya sebatas mengetahui kebenaran? Apakah kita hanya sebatas mengetahui cerita-cerita di dalam kitab suci, tapi kita belum mengimaninya? Tuhan mencari tahu. Kalau kita berada pada fase ini, maka kehadiran Tuhan untuk membukakan itu bagi kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah patah harapan. Manakala ibadahmu, persekutuanmu, doamu belum mengubahkan apa-apa, itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir di dalam doamu. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir di dalam persekutuanmu. Itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir di dalam ibadahmu. Tidak. Dia sedang mencari tahu kehidupan rohani kita, pemahaman iman kita. Karena Dia tidak mau seorang murid Tuhan hanya berhenti sebatas mengerti kebenaran, hanya sebatas mengetahui kebenaran, tetapi tidak mengimani kebenaran sebagaimana yang dialami oleh Simon dan juga Kleopas. Apa yang terjadi hari ini, berbagai keperluan terjadi di bangsa kita dan juga di dunia, kita harus terjemahkan ini sebagai bagian dari kehadiran Tuhan. Karena Tuhan tidak selamanya hadir bagi kita untuk mengeluarkan kata, menyampaikan kata-kata yang sifatnya memotivasi kita, yang sifatnya menguatkan kita, yang sifatnya memberikan semangat kepada kita. Tetapi ada titik di mana Dia harus hadir dalam hidup kita dengan memberikan kata-kata yang keras, kata-kata teguran bagi kita. Teguran-teguran yang disampaikan kepada kita tujuannya adalah untuk mengkoreksi kita, untuk memperbaiki hidup kita, untuk memperbaiki iman kita, agar kita tidak boleh hanya berhenti sebatas mengerti kebenaran, menghafal cerita-cerita kitab suci, tetapi kita harus mengimani itu di dalam hidup. Hanya mereka yang berubah, hanya mereka yang maju, hanya mereka yang bertumbuh adalah mereka yang tidak mudah tersinggung dengan teguran-teguran yang demikian. Bagi orang yang mudah tersinggung lalu meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, tidak akan pernah mengalami perubahan apapun di dalam hidupnya. Kalaupun perubahan-perubahan itu terjadi, saya ingin pastikan kepada kita sekalian bahwa perubahan itu sifatnya sementara saja. Oleh karenanya, walaupun kita mendapatkan teguran, walaupun kita mendapatkan pelajaran-pengajaran yang keras, baik itu lewat gereja, lewat mimbar-mimbar gereja, lewat khotbah, ataupun lewat bencana alam yang terjadi hari ini di daerah kita atau di mana, jangan kita melihat itu sebagai murka Tuhan. Kita tidak boleh melihat itu sebagai hukuman Tuhan. Tidak. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, harus kita lihat dalam perspektif yang berbeda, yakni bagian dari cara Tuhan untuk mengubah mindset kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita tentang kebenaran. Kalau selama ini kita hanya mengerti kebenaran, kalau selama ini kita hanya mengetahui kebenaran, maka Tuhan mau agar kita selangkah lebih maju lagi. Mengerti sudah baik, memahami sudah baik, tetapi jauh lebih baik lagi adalah mengimani kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam ayat ke-28 sampai 31 dikatakan demikian. Arti kehadiran Tuhan bagi kita tidak hanya mencari tahu seberapa dalam pemahaman dan pengertian kita tentang kebenaran. Arti kehadiran Tuhan tidak hanya memperbaiki pemahaman kita tentang kebenaran, agar kita betul-betul mengimani setiap hal yang ada di dalam firman-Nya, tetapi juga yang ketiga, kehadirannya
pada akhirnya membukakan, menyingkapkan rahasia tentang kebangkitan. Sesudah dikasihi Tuhan, kekecewaan adalah dosa yang menghambat pertumbuhan iman seseorang. Kekecewaan itu dosa yang menghambat pertumbuhan iman seseorang. Setiap kita berpotensi untuk kecewa, setiap kita berpotensi untuk tersinggung, dan setiap kita berpotensi untuk menaruh dendam kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Termasuk kepada Tuhan. Dan dikasihi Tuhan, tentu semua kita berpotensi untuk itu. Tetapi manakala kita memilih demi kemajuan iman kita, kita menyingkirkan rasa tersinggung kita menyingkirkan kekecewaan kita, sakit hati kita, dan seterusnya. Maka dan dikasihi Tuhan, ada berkat ketiga dari kehadiran Tuhan bagi kita. Orang yang tetap konsisten, walaupun selalu ditegur, walaupun selalu dinasehati, walaupun selalu dimarahi, walaupun selalu dibuat tersinggung, dia tetap konsisten berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan membukakan rahasianya kepada dia. Tuhan akan membukakan berbagai hal. Tuhan tidak hanya membukakan kebenaran kepadanya untuk mengerti kebenaran, tetapi Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat bagi diri. Amin. Jangan tinggalkan kekecewaan di dalam hati. Tetap dalam situasi dan kondisi apapun kita, tetap berjalan bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah orang-orang di dalam gereja mengecewakan kita, entah orang-orang di dalam gereja tidak bersahabat dengan kita, entah orang-orang di dalam gereja tidak akur dengan kita, entah orang-orang di dalam gereja bermusuhan dengan kita sekalipun, kita datang di gereja bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena si J. Kita datang ke gereja karena Tuhan. Ketika kita konsisten untuk tetap bersama Tuhan, walau di dalam gereja ada 60 orang, 59 diantaranya mengecewakan dirimu, tetap konsisten datang beribadah. Tuhan akan bukakan banyak hal bagi dirimu. Tuhan akan bukakan banyak hal bagi diri saya. Tuhan akan bukakan banyak berkat bagi kita, bagi mereka yang tidak kecewa dan menolak Tuhan. Mau Tuhan bukakan berkat bagi dirimu? Mau Tuhan singkapkan berkat-berkat bagi dirimu? Buang kekecewaan. Tinggalkan kepahitan yang ada di hati. Karena kekecewaan tidak akan memberikan apapun bagi dirimu dan diri saya. Kekecewaan pada akhirnya hanya merugikan diri. Mari kita balik. Apapun yang terjadi, entah itu ditegur, entah itu dimarahi, entah itu disinggung, entah itu apapun yang dilakukan terhadap kita, kalau itu semua untuk kepentingan iman, tetap berdiri bersama Tuhan. Saya ingin pastikan kepada kita sekalian, orang yang tetap konsisten berdiri, walaupun disinggung, walaupun ditegur, walaupun dimarahi, dialah orang yang akan menerima berkat Tuhan. Dialah orang yang akan dibukakan pintu-pintu berkat bagi dirinya. Bagi mereka yang meninggalkan, bagi mereka yang pergi, mereka yang menjauh, tidak akan menerima berkat yang Tuhan bukakan bagi dirinya. Di dalam ayat ke-32 dan 33 dikatakan kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu yang dimaksud adalah Kleopas dan Simon. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Saudara dikasihi Tuhan, hal yang keempat, arti kehadiran Tuhan tidak hanya mencari tahu pemahaman kita, pemahaman rohani kita, tidak hanya sekedar mengubah kita untuk tidak hanya mengerti kebenaran, tetapi betul-betul mau mengimani kebenaran. Tidak hanya yang ketiga, membukakan pintu-pintu berkat bagi kita, tetapi yang keempat, kehadirannya menggerakkan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Kehadirannya menggerakkan kita untuk menceritakan berita kebangkitan bagi orang lain. Walaupun mereka yang diceritakan adalah para rasul juga, tetapi yang pasti adalah kedua orang ini, baik Kleopas maupun Simon. Mereka menyatakan bahwa hati mereka berkobar-kobar setelah dia datang bersama-sama dengan mereka.
Artinya adalah bahwa setiap orang-orang percaya yang ketika merasakan kehadiran Tuhan, menyimani kehadiran Tuhan, hatinya selalu harus berkobar-kobar untuk pergi menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Tuhan yang didapatkan di dalam Tuhan, baik itu berkat kebenaran maupun berkat-berkat apapun, harus ditindaklanjuti dengan dibagikan kepada orang lain dan bukan hanya untuk kepentingan diri. Itu adalah orang yang mengerti arti kehadiran Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul paham, yang betul-betul mengerti arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, yang pada akhirnya membawa kita untuk dengan penuh semangat, penuh gairah, sebagaimana firman Tuhan berkata, biarlah roh menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Biarlah kita boleh digerakkan oleh Tuhan dengan roh yang berkobar-kobar untuk pergi memberitakan kebenaran, menceritakan pengalaman rohani yang sudah kita alami di dalam hidup kita kepada mereka-mereka yang lain. Sekalipun mereka adalah orang-orang percaya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang sudah setia di dalam Tuhan, sekalipun mereka adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan, tugas kita tetap saja menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita kepada orang lain. Itu adalah bagian dari pemahaman kita, pengertian kita tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Maka dengan demikian, melalui hidup kita yang benar-benar mengerti arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita, diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.